Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Sri serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Rizky dengan NPM 45252101117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Topik yang akan saya bedah hari ini adalah topik nomor 18, yaitu algoritma bubble sort secara ascending dengan sistem inputan. Mari kita langsung masuk ke slide pembahasan yang pertama. Baik, kita mulai dengan memahami landasan teoritis dari topik ini. Secara definisi, bubble sort merupakan salah satu algoritma pengurutan konvensional yang bekerja dengan metode pembandingan bertahap. Sistem akan membandingkan suatu elemen larik pada posisi saat ini dengan elemen yang berada tepat di sampingnya, lalu melakukan pertukaran posisi secara instan jika urutannya tidak sesuai. Karena fokus bahasan tugas besar saya adalah secara ascending, maka target akhir dari algoritma ini adalah menyusun data dari nilai yang paling kecil menuju ke nilai yang paling besar. Sesuai dengan inti topik ke-18 ini, proses tersebut dilakukan dengan memindahkan elemen larik yang berharga paling kecil ke ujung kiri larik melalui proses pertukaran secara bertahap. Mekanisme pergeseran angka terkecil yang merayap naik ke baris depan inilah yang mendasari mengapa algoritma ini dinamakan sebagai pengurutan gelembung atau bubble sort. Nah, kita memasuki bagian teori dan mekanisme pengurutan. Terdapat 3 parameter utama yang mengontrol bagaimana jalannya proses manipulasi data pada program ini. Yang pertama, proses pertukaran elemen. Konsep dasar yang kita gunakan di sini mengacu pada kondisi di mana kita menginginkan larik terurut menaik atau ascending. Oleh karena itu, jika elemen pada posisi sekarang memiliki nilai yang lebih besar daripada elemen berikutnya, program secara otomatis akan mengeksekusi instruksi penukaran posisi di antara kedua data tersebut. Nah, yang kedua, jumlah langkah atau pas untuk memastikan seluruh data berada pada posisi yang tepat. Proses penyisiran metode ini dilakukan secara konstan sebanyak n-1 langkah, di mana variabel n di sini merepresentasikan ukuran total dari larik atau jumlah data yang diinput oleh user. Yang ketiga, hasil akhir setiap langkah iterasi ke i. Sepanjang proses berjalan, larik akan terbagi secara dinamis menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri yang merepresentasikan area data yang sudah terurut sempurna, serta bagian kanan yang merupakan area data yang belum terurut. Proses pengkondisian ini akan berulang terus-menerus hingga pada iterasi langkah terakhir, kita akan memperoleh hasil akhir berupa sebuah larik yang terurut menaik secara sempurna. Sekarang mari kita bedah algoritma langkah demi langkah yang ditetapkan oleh sistem. Proses dikendalikan oleh struktur perulangan. Nah, langkah pertama, program akan melakukan inisialisasi untuk perulangan luar menggunakan variabel i yang diatur mulai dari angka 2. Pada baris kedua, perulangan luar ini dipondasikan dengan syarat kondisi selama nilai variabel i kurang dari atau sama dengan n kurang 1, maka program akan terus mengeksekusi baris-baris instruksi di dalamnya. Memasuki baris ketiga, kita menginisialisasi perulangan bagian dalam menggunakan variabel j. Berbeda dengan perulangan luar, indeks J ini bergerak mundur dimulai dari posisi paling belakang larik, yaitu senilai total data atau N. Perulangan dalam ini berjalan selama syarat J lebih besar atau sama dengan I terpenuhi. Inti dari optimasi pengurutan ada pada baris kelima, yaitu pengkondisian sistem akan melakukan komparasi data jika data pada indeks elemen sebelum J atau data J kurang 1 ternyata belum bernilai lebih besar daripada J,
data J, maka fungsi pertukaran nilai akan langsung dieksekusi. Terakhir, pada baris ke-6 dan ke-7, indeks perulangan dalam J akan dikurangi 1 untuk bergeser maju ke depan larik. Sedangkan indeks perulangan luar I akan ditambah 1 setiap kali satu fase penyisiran putaran selesai dilakukan. Nah, memasuki bagian penelusuran atau tracking algoritma secara manual, di sini saya akan mensimulasikan sistem menggunakan representasi sebuah larik yang berisi 10 elemen data dari digit nomor pokok mahasiswa saya sendiri, yaitu 45252101117. Nah, di sini awalannya ya NPM saya yaitu 45252101117. Nah, diawali dengan I sama dengan 2. Nah, kita membandingkan 1 dengan 7. Nah, 1 dengan 7 karena 1 lebih kecil dari 7, maka 1 tetap pada posisinya. Nah, lalu dilanjut pada J9, 1 dibandingkan dengan 1, karena itu sama dengan, maka posisinya masih seperti itu. Lalu lanjut J8, 0 dibandingkan dengan 1, karena 0 lebih kecil dari 1, maka 0-nya berada di sebelah kiri. Lalu J sama dengan 7, 1 dibandingkan dengan 0. Nah, kan 0 lebih kecil dari 1. Nah, kita pindahkan dari yang sebelumnya 0 berada di data 7, kita geser ke data 6. Nah, dilanjut ke J6, 2 dibandingkan dengan 0. Nah, lebih kecil 0. Jadi, seperti yang sebelumnya, karena 0 berada di data 6 dan data 5-nya lebih besar dari 0, maka data 5 dipindahkan ke data 6. Jadi, 2 dipindahkan ke 6, ke data 6. Lanjut, 5 dibandingkan dengan 0. 0 lebih kecil dari 5, maka dipindahkan lagi ke data 4. Lalu 2 dibandingkan dengan 0, 0 lebih kecil, 0 pindah ke sebelah kiri. Lalu 5 dibandingkan dengan 0, 0 lebih kecil, dipindahkan ke kiri. Dan begitupun yang 4 dibandingkan dengan 0. Nah, ini selanjutnya nih, I sama dengan 3. Nah, kan 0 kita udah bandingkan dengan data-data yang sebelumnya. 0 itu lebih kecil dari data-data yang lainnya. Makanya di data 1 sudah ditetapkan bahwa angkanya adalah 0, karena 0 yang paling kecil di antara yang lain. Seperti itu. Nah, ini I3, 1 dibandingkan dengan 7 masih sama, yaitu 7 lebih besar. Jadi yang lebih besar itu diletakkan di sebelah kanan dengan tahap melalui perbandingan data-data sebelumnya. Nah, ini 1 dibandingkan dengan 1 yaitu sama, 1 lanjut 1 dibandingkan dengan 1, 2 dibandingkan dengan 1 karena 2 lebih besar dari 1, jadi satunya maju ke depan atau pindah ke kiri. Lalu 5 dibandingkan dengan 1 karena 5 lebih besar, satunya pindah ke kiri. 2 dibandingkan dengan 1, satunya lebih kecil dari 2, dibandingkan ke kiri, dibandingkan dengan 1. Nah, begitu pun seterusnya. Dan ditemukan data 2-nya yaitu adalah 1. Nah, ini ya, data sama 1. Nah, jadi data 1 dan 2 kita nggak usah otak-atik lagi nih, karena dia udah terurut secara ascending, yaitu dari kecil ke yang besar. Jadi yang baru kita ubah adalah yang udah pasti datanya adalah data 1 dan data 2. Lanjut di sini 1 dibandingkan dengan 7, masih 7 yang lebih besar. 1 dibandingkan dengan 1 ini sama dengan, terus 2 banding 1. Nah, ini 2 yang lebih besar, jadi satunya pindah ke sebelah kiri. Dibandingkan dengan 1,
satunya pindah ke data 6, pada J6 nya, J5 nya, nah begitupun seterusnya, dan ditemukan hasil dari iterasi keempat, yaitu data ketiganya sudah ketemu, jadi 0 1 1. Nah di sini I kelima masih dengan langkah yang sama, 1 dibandingkan dengan 7, 1 yang lebih kecil, 2 dibandingkan dengan 1 yang lebih kecil, turun di sini, dibandingkan dengan 1 yang lebih kecil, maju lagi dia pindah ke kiri, 2 dibandingkan dengan 1 dibandingkan lagi. Nah ini sampai satunya di data 4. Nih kita temukan hasilnya jadi data, nih satunya di data 4. Nah lanjut kita ulang lagi sampai hasilnya terurut. Kita lihat nih 5 dibandingkan dengan 2, ini 2 dibandingkan dengan 7, 5 dibandingkan dengan 2, karena 2 lebih kecil dari 5, 2 nya pindah ke kiri, ini 2 sama dengan 2, 5 dibandingkan dengan 2, 4 dibandingkan dengan 2, dan ditemukan data 5 nya yaitu adalah 2 ya. Lanjut, karena data 1 sampai 5 sudah ketemu, kita lanjut sampai nih data ke 6 nya kita tentukan berapa. Nah ini dibandingkan lagi, 5 dibandingkan 7 lebih besar, 2 dibandingkan dengan 5, 2 yang lebih kecil, 5 dibandingkan dengan 2 yang lebih kecil, 2 nya pindah ke kiri, 4 dibandingkan dengan 2 nya lebih kecil, dipindahin ke kiri, dan hasilnya ditemukan ini data 6 nya adalah 2. Nah ini sudah terurut, tapi kita untuk memastikannya lagi, kita ulang lagi agar hasilnya benar-benar sampai dengan nah seperti ini kan yang ke-9, yang terakhir 5 dibandingkan dengan 7. Nah temukan hasil akhirnya. Jadi dari larik yang tadi awal 45 25 21 01 117 sudah terurut secara ascending, yang hasil akhirnya yaitu 0 1 1 1 2 2 4 5 5 7 gitu. Nah selanjutnya kita ke source code. Nah di sini kita mulai dengan include string.h, lalu include iostream, dan using namespace std. Nah, di sini kita menggunakan fr data dengan size 10. Lalu fr data 2, size-nya juga 10, dan ini ada frn. Nah, fungsi pertama ini kita menggunakan fr tukar dengan parameter fra dan frb. Di sini ada integer frt. Frt sama dengan fr data dengan indeks frb, fr data dengan indeks frb, fr data dengan indeks fra. Lalu di situ ada fr data a sama dengan frt. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu void fr input. Ini karena kita tugasnya topik 18 yaitu bubble sort secara ascending dengan inputan, maka kita tambahkan untuk inputannya. Nah, di sini masukkan jumlah data frn, frn itu untuk inputan. Jadi nanti user tinggal memasukkan berapa jumlah data yang mau dimasukkan. Nah, di sini melakukan for integer fri sama dengan 0, FRI kurang dari FRN, FRI plus, lalu cout. Nah ini memasukkan data ke FRI plus 1 sama dengan chain FR data FRI. Nah di sini untuk inputan, jika di atas sudah dimasukkan, misal kita masukkan 4, maka di sini akan menampilkan jumlah datanya yaitu 4. Jadi misalkan ini udah kita masukkan 4 nih. Nah, masukkan data ke 1 sama dengan
berapa, misal 4. Terus nah dia berulang terus sampai sesuai dengan FRN-nya seperti itu. Kalau masukinnya 4 ya keluar perulangannya ya udah sebanyak 4 kali. Nah di sini ada FR data dengan indeks FRI sama dengan FR data FRI, FR data 2 yang awal FR data 2 dan indeks FRI dan sama dengan FR data FRI. Nah lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi FR tampil. Nah ini untuk menampilkan data-datanya. Nih sebentar, kita zoom sedikit karena ya. Oke, di sini ada FR tampil. FR tampilnya untuk menampilkannya. Nah, di sini menggunakan for lagi. For untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan tadi. Ini FR data, FRI. Seperti itu. Lalu ada void FR atau fungsi bubble sortnya. Nah ini untuk pengurutannya, pengurutan sesuai materi kita ini. Nah di sini ada FRI sama dengan 1 menggunakan for ya, for FRI sama dengan 1, lalu FRI kurang dari FRN FRI plus. Lalu karena ini nested for, untuk yang seperti saya jelaskan yang teori tadi, ini for untuk bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Nih for FRJ sama dengan FRN kurang 1, FRJ lebih dari sama dengan FRI, FRJ min. Nah ini baru pengkondisiannya. If FR data indeks FRJ kurang dari FR data FRJ min 1, maka tukar nih, FR tukar dengan parameter FRJ min 1. Jadi melakukan pertukaran setelah tahu kalau misalkan perbandingan data yang J dengan J min 1-nya itu berbeda, jadi melakukan tukar. Nah lalu menggunakan FR tampil untuk menampilkan bubble sortnya seperti itu. Nah ini untuk main programnya. Nah di situ ada selamat datang sebagai agar terlihat lebih rapi. Selamat datang di aplikasi bubble sort. Lalu kita memanggil fungsi FR tampil untuk menampilkan FR input. Nah FR input ini untuk menampilkan apa yang mau kita input. Jadi totalnya itu berapa, bubble sortnya berapa yang mau kita input, misalkan 4 kayak saya jelaskan tadi. Lalu proses bubble sort untuk memproses datanya. Lalu FR tampil ini menampilkan jumlah data yang kita masukkan tadi di awal. Lalu FR bubble sort, nah di sini letak kita untuk pertukarannya. Nah kita langsung aja masuk ke running code-nya ya. Nah ini untuk running code-nya. Nah seperti tadi ada selamat datangnya di aplikasi bubble sort, lalu masukkan jumlah datanya. Nah karena saya mencoba untuk menggunakan seperti yang tadi kita buat, yaitu menggunakan npm, maka saya memasukkan npm aja. Nah di sini ini untuk inputnya nih, input jumlah datanya 10. Nah langsung dia masukkan data ke 1 kita isi sampai 10, lalu dia proses bubble sortnya. Nah ini yang awalan ini adalah hasil dari fungsi FR tampil, dan sisanya sampai terurut ini adalah fungsi dari FR bubble sort seperti itu. Oke lanjut kita ke pseudocode-nya.
Nah, di sini pseudocode-nya bisa kita lihat. Kita zoom kali ya, biar terlihat. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini kita mulai dari sesuai urutan tadi. Yang pertama yaitu FR tukar dengan parameter FRA dan FRB, FRT-nya sebagai integer, algoritma deskripsi variabel fungsi FR tukar yaitu FRA, FRB dengan parameter FR tukar dengan parameter FRA, FRB. Lalu ini FRT sama dengan FR data FRB, FR data indeks FRB sama dengan FR data FRA, indeks FRA, FR data FRA sama dengan FRT. Nah, ini kamus deklarasi variabel fungsi FR input, FRI sebagai integer, geser. Nah, ini untuk print masukkan jumlah data. Ini karena kita menggunakan inputan. Nah, ini input FRN untuk memasukkan jumlah datanya berapa. Nah, di sini ada for FRI sama dengan 0, FRI kurang dari FRN, FRI plus print. Nah, ini untuk memasukkan datanya nih. Masukkan datanya. Jadi karena kita udah input nih di awal. Nah, ini nih untuk masukkan data-data yang sudah kita input. Misalkan data yang kayak tadi 10. Nah, ini langsung menampilkan 10. Nah, kita input datanya nih mau berapa. Seperti itu. Ini ada FR print FRI plus FRI plus 1, input FR data dengan parameter FRI, lalu FR data 2 dengan parameter FRI sama dengan FR data dengan parameter FRI, lalu N4. Nah, selanjutnya kita ke FR tampil. Nah, ini untuk menampilkan awalannya, data awalnya seperti itu. Nah, di sini ada FRI sama dengan integer. Nah, algoritma deskripsi fungsi FR tampilnya itu for FRI sama dengan 0, FRI kurang dari FRN, dan FRI plus. Lalu kita print FR data FRI N4. Nah, kita lanjut ke fungsi bubble sort. Nah, ini kamus deklarasi variabel fungsi bubble sortnya. Ada FRI dan FRJ sama dengan integer. Lalu algoritma atau deskripsi variabel fungsi FR bubble sort. Lalu for FRI sama dengan 1, FRI kurang dari FRN, FRI plus, lalu karena ini nested for, ini yang FRI bagian luar dan FRJ bagian dalam. FRJ sama dengan FRN kurang 1, FRJ lebih besar sama dengan FRI, lalu FRJ min. Nah, ini untuk pengkondisiannya. Untuk pengkondisiannya nih, if FR data FRJ lebih kecil dari FR data FRJ min 1, maka ditukar FRJ dengan parameter FRJ min 1. Ini untuk menutup and if-nya, ini untuk menutup for-nya N4. Nah, ini juga untuk menutup N4-nya. Lalu kita ke main menu atau menu utamanya. Nah, untuk menu utamanya ini kamus deklarasi variabel. Sebentar, tidak terlihat. Nah, ini kamus deklarasi variabel FR data 2, FRN, integer. Lalu algoritma deskripsi variabelnya FR data dengan size 10, FR data 2 dengan size 10 juga. Lalu kita print, selamat datang di aplikasi, print bubble sort, memanggil fungsi FR input,
terus print proses bubble sort, lalu memanggil fungsi fr tampil, lalu memanggil fungsi fr bubble sort, dan yang terakhir print terima kasih. Lanjut kita ke bahasa alami. Oke, sedikit zoom mungkin. Oke. Nah, yang pertama dalam bahasa alami itu kita membuat fungsi fr tukar dengan parameter fra, frb. Lalu frt sama dengan fr data dengan indeks frb. Lalu selanjutnya yang ketiga fr data dan indeks frb sama dengan fr data indeks fra, fr data fra sama dengan frt. Lalu selanjutnya ini untuk membuat fungsi fr input, memasukkan isi variabel frn selama fri kurang dari frn, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 12. Nah, 8 sampai 12 itu yaitu fri sama dengan 0, lalu mencetak atau menampilkan isi variabel fri plus 1, memasukkan isi variabel fr data fri, lalu yang 11 itu fr data dengan indeks fri sama dengan fr data indeks fri, yang 12 itu fri plus plus, lalu yang 13 sebentar di scroll dulu. Nah, yang 13 membuat fungsi fr tampil. Yang ke-14 selama fri kurang dari frn maka kerjakan 15 sampai dengan 17. Ini untuk fr tampilnya. Nah, nih. Fri sama dengan 0. Lalu selanjutnya mencetak atau menampilkan isi variabel fr data fri, lalu fri plus plus. Lalu selanjutnya ini membuat fungsi fr bubble sort. Selama fri kurang dari frn maka kerjakan baris 20 sampai dengan 27, yaitu 20 hingga 27 nya itu fri sama dengan 1, 21 nya itu selama frj lebih besar sama dengan fri, maka kerjakan baris 22 sampai dengan 25. Nah, selanjutnya itu frj sama dengan frn kurang 1. Nah, ini pengkondisiannya jika fr data frj kurang dari fr data frj min 1, maka kerjakan baris 23, yaitu fr tukar dengan parameter frj min 1. Jadi menukar frj dengan frj min 1, lalu frj min, lalu selanjutnya ini masuk ke menu utama, yaitu yang pertama memanggil fungsi fr tampil. Ini masih dalam konteks yang fr bubble sort, masih fungsi memanggil fungsi fr tampil dan diakhiri dengan fri plus plus. Nah, masuk ke main programnya atau menu utamanya. Yang pertama memanggil fungsi fr input untuk menginput datanya, lalu selanjutnya memanggil fungsi fr tampil dan diakhiri dengan memanggil fungsi fr bubble sort. Yang terakhir adalah selesai. Nah, Ibu Sri dan serta rekan-rekan sekalian, kita telah sampai pada bagian akhir pada pemaparan tugas besar ini, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan simulasi manual hingga implementasi program yang telah kita bedah bersama, ada 3 poin konklusi utama yang dapat ditarik. Yang pertama, algoritma bubble sort yang diimplementasikan dari kanan ke kiri dengan metode perulangan bersarang mundur terbukti secara valid mampu mengurutkan data acak secara ascending. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pengurutan digit NPM saya pada simulasi manual. Yang kedua, penerapan fungsi modular seperti fungsi penukaran input, dinamis,
penyortiran dan penampilan data terbukti membuat struktur kode C++ menjadi jauh lebih rapi, terorganisir, dan memenuhi standar optimasi penulisan program yang baik. Nah, yang ketiga, sistem interaktif yang dibangun telah berhasil memenuhi spesifikasi teknis topik ke-18, di mana program dapat menerima inputan ukuran larik secara fleksibel dari pengguna dan menyajikan hasil akhir pengurutan secara akurat. Akhir kata, semoga implementasi logika pengurutan gelembung ini atau bubble sort ini dapat menjadi representasi pemahaman struktur data yang kuat bagi saya sendiri. Baik, demikianlah presentasi mengenai tugas besar algoritma bubble sort secara ascending dengan inputan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, serta kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf.